Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamiatun Syarifah, mahasiswa Prodi Studi Agama-Agama semester 5, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Kampus IAIN Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Langsung saja kita ke sejarah. Dari korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak Indonesia sebelum merdeka hingga sekarang ini. Korupsi benar-benar menghancurkan pemerintah dan rakyat. Bahkan beberapa kerajaan seperti salah satunya Majapahit hancur karena korupsi yang dilakukan oleh bangsawannya. Upaya menanggulangi korupsi telah dilakukan pada tahun 1963 pada Orde Baru, pembentukan TPK dan lain sebagainya juga dilakukan untuk menanggulangi korupsi. Setelah itu kolusi terjadi di dalam suatu bidang industri di saat beberapa perusahaan saingan bekerja sama untuk kepentingan mereka bersama. Kolusi paling sering terjadi dalam satu bentuk pasar oligopoli, di mana kebutuhan beberapa perusahaan untuk bekerja sama dapat secara signifikan mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Kemudian nepotisme telah dikenal selama berabad-abad lalu lamanya di Indonesia. Praktik nepotisme juga tumbuh subur dalam lingkaran kekuasaan. Keluarga cendana misalnya menjadi simbol praktik nepotisme pada masa Orde Baru. Bahkan beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Orde Baru yang adalah dominasi praktik nepotisme di kalangan keluarga presiden, yang menyebabkan berbagai pihak geram dan menyerang balik dengan diam-diam kekuasaan rezim Orde Baru. Perkembangan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. KKN ini terus berkembang hingga sekarang ini, memasuki era reformasi. Kebijakan politik hukum yang paling mencolok adalah adanya tuntutan untuk melakukan perubahan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab akibat. Sebab dari KKN ini diantaranya yaitu lemahnya peraturan pengatur mekanisme di tingkat lebih tinggi sebelum dilanjutkan ke yang di tingkat bawah. Selain itu, sistem birokrasi yang teramat berbelit-belit, kekurang kompetensian aparat dalam job, terutama pada posisi strategis rawan terjadi penyimpangan. Selain itu juga lemahnya komitmen bahasa ini terhadap eksistensi sebuah produk hukum dan peluang undang-undang sehingga hukum tidak mampu memberikan kontribusi positif dalam penerapannya. Bentuk kesalahan sistematik yang berubah menjadi lingkaran setan penyebab presensi menyimpang meningkat. Nah, akibat dari KKN ini sendiri yaitu pemborosan sumber-sumber modal yang lari, kemudian gangguan terhadap penanaman modal, kemudian terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. Pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi, dan hilangnya kewibawaan administrasi. Nah, untuk solusi penanggulangan dari KKN itu sendiri diantaranya yaitu yang pertama, memperkuat keimanan dan meningkatkan rasa malu. Yang kedua, sistem pengkajian yang layak sebagai manusia biasa. Kemudian yang ketiga, pembuatan sistem birokrasi dan hukum yang anti korupsi dan anti kolusi. Yang keempat, penghitungan kekayaan pejabat dan pembuktian terbaik. Kemudian yang kelima, hukuman yang sangat berat bagi pelaku KKN. Kemudian yang keenam, hukum yang tidak pandang bulu. Ketujuh, teladan dari para pemimpin. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan untuk menanggulangi korupsi yaitu kesadaran kolektif dan kontrol publik. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa memenuhi tugas yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.